Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat. Pada kesempatan ini saya akan dulu memberikan penjelasan khususnya kepada pengurus Pokja Desa Sehat dalam rangka penyelenggaraan Pokja dan Kelurahan Sehat, khususnya mengenai anggaran. Ya, jadi sebagaimana di dalam Perda nomor 4 tahun 2017, yaitu tentang penyelenggaraan Kabupaten Sehat Kabupaten Bone, di situ menyatakan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pokja Desa Sehat itu berasal dari APBDes, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Bagaimana caranya? Tentu ibu-ibu para pengurus Pokja Desa Sehat atau Kelurahan Sehat itu membuat rencana kerja sebagaimana apa yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa program kerja itu harus dilaksanakan, harus direncanakan. Setelah ada program kerja dari setiap Pokja Desa Sehat dan Kelurahan Sehat, maka harus ikut musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi program kerja itulah yang diajukan di musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Nah, kalau itu sudah disetujui, disetujui oleh musyawarah, maka itu nanti akan ditetapkan jadi program kerja desa yang diusulkan oleh Pokja Desa Sehat. Maka Bapak Kepala Desa, Peta Desa atau Pak Lurah nanti akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan daripada program kerja. Nah, program kerja itu kita buat sesuai dengan tatanan. Dalam Permendagri atau Permendes itu diatur di dalamnya. Ada beberapa bidang yang semua tatanan yang ada di Pokja itu diakomodir di dalam bidang. Misalnya bidang pembangunan, di situ ada di dalamnya tentang bagaimana bedah rumah, kemudian bagaimana pengadaan jambang atau WC, bidang kesehatan. Kemudian ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang infrastruktur, kemudian ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di situ ada semua. Jadi setelah saya lihat Permendagri itu dan Permendes, semua ada di dalamnya. Semua tatanan yang 7 tatanan itu terakomodir semua di Permendes itu. Jadi sisa kita mau apa yang kita mau laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Kemudian khusus untuk masalah biaya operasional untuk Pokja Desa Sehat itu bisa diprogramkan di desa siaga. Jadi ada di situ di Permendes atau Permendagri penyelenggaraan desa siaga itu yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaannya untuk Pokja Desa Sehat. Di situ bisa kita alokasikan anggaran untuk biaya operasional, Pokja, seperti itu. Jadi saya kira nanti Ibu Ketua Pokja Desa Sehat dan Kelurahan Sehat itu bisa berkoordinasi dengan Pak Desa atau Ibu Desa sebagai pembina Pokja Desa Sehat, seperti itu. Jadi khusus untuk desa dan kelurahan. Untuk kecamatan anggarannya sudah ada, tetapi setiap kecamatan itu berbeda-beda jumlahnya. Itu ada di Bapeda. Ada di Bapeda dokumennya ada di situ. Itu bisa kita lihat berapa besarnya per kecamatan. Yang jelas setiap kecamatan itu berbeda-beda. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lokus,
Lokus yaitu lokasi khusus. Lokus adalah suatu tindakan atau perlakuan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada di desa dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Ya. Jadi lokus itu adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada di desa atau upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di desa. Misalnya, ya, misalnya di desa A banyak orang miskin, ya, banyak orang miskin. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Maka kita bentuk namanya gardu posting, gardu poskin, gerakan terpadu terhadap orang miskin. Ya, itu kita buat itu. Ataukah nanti kalau misalnya Bapak Ibu para pengurus Pokja Desa Sehat atau pengurus kecamatan sehat bisa memberi nama lain. Ini hanya contoh, ya, contoh gardu poskin, gerakan terpadu peduli orang miskin. Ini contohnya, ini adalah tujuannya adalah bagaimana orang-orang miskin yang ada di desa atau di kelurahan itu menjadi perhatian khusus, ya. Kalau misalnya di desa kita ada 10, maka itu akan dibina, ya. Kita akan bina apa yang menyebabkan 10 kakak ini menjadi miskin. Ya, pertama mungkin karena memang malas, ya. Ada anaknya laki-laki 2 tapi tidak mampu untuk kerja sawah. Dia mampu misalnya menjadi tukang batu. Ini yang perlu menjadi analisis kita terhadap kenapa misalnya dia miskin. Kemudian apakah orang miskin ini, kakak kepala keluarga ini miskin sudah mendapatkan bantuan atau bantuan dari pemerintah, misalnya dapatkah dia PKH atau bantuan langsung dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya orang miskin ini belum mendapatkan fasilitas pemerintah tentang bantuan sosial. Jadi gardu poskin ini gerakan terpadu peduli orang miskin. Jadi kita mendata warga yang ada di desa kita ada berapa. Kalau misalnya ada 10, ya kita harus analisa kenapa jadi miskin, ya, apa yang menyebabkan dia miskin, ya, itu yang perlu misalnya kalau dia punya anak laki-laki, ternyata dia punya anaknya itu malas kerja di kebun atau kerja di sawah, itu perlu kita dekati, ya. Jangan sampai memang dia tidak punya minat atau bakat untuk bekerja di sawah atau bekerja di kebun. Mungkin dia punya keahlian tersendiri, misalnya dia maunya atau dia mau keahliannya misalnya mau kerja buruh bangunan misalnya. Nah, ini mungkin bisa difasilitasi pengurus Pokja Desa Sehat ke Dinas Tenaga Kerja. Jangan sampai di sana ada misalnya kursus bagaimana menjadi tukang batu misalnya, ya. Ataukah ada anak perempuannya tidak berminat untuk bekerja di kebun atau membantu orang tua, dia punya bakat misalnya mau menjahit, maka difasilitasi. Yang kedua yang kita harus lakukan kalau kita mau lokus gardu poskin ini adalah kita memfasilitasi warga yang miskin ini, apakah dia sudah mendapatkan bantuan-bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah. Misalnya punya anak, dia tidak sekolah karena dia tidak mampu untuk membayar biaya-biaya yang diakibatkan karena anak itu sekolah. Mungkin bisa kita fasilitasi bagaimana dia mendapatkan kartu Indonesia Pintar, ya. Ataukah dia orang miskin ini belum ada BPJS-nya, ya, kita fasilitasi. Ataukah bisa mendapatkan PKH atau bantuan langsung. Ini kerjanya
lokus gardu poskin, ya, seperti itu. Jadi yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bantuan dari pihak ketiga. Misalnya seperti kalau di tingkat kabupaten itu kita ada namanya Jumat Berkah. Jadi kita menarik perhatian dari masyarakat yang mau peduli dengan orang-orang yang butuh bantuan. Misalnya ada orang miskin, tukang beca dan sebagainya. Bagaimana kita merekrut atau menyampaikan kepada orang untuk bisa membantu ini, ya. Sama kalau di desa, jangan sampai di desa itu bisa juga seperti itu, ya. Ada namanya, kalau di PKK itu ada namanya kayak celengan itu, ya, celengan untuk bagaimana orang-orang di desa itu bisa dapat bantuan dari masyarakat, ya. Misalnya pemerintah desa ada buka, misalnya siapa ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang menyumbang berasnya 2 liter per bulan, itu dikumpul, kemudian nanti orang yang tidak mendapatkan raskin itulah yang diberikan ke situ. Ataukah setiap panen kepala keluarga yang mau menyumbang satu kilo gabah atau 1 karung gabah, itu bisa. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Gardu Poskin, Gerakan Terpadu Peduli Orang Miskin. Seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan, terserah ibu, ini hanya contoh, terserah dari ibu-ibu para pengurus Pokja Desa Sehat dan Kelurahan Sehat apa yang mau diberikan nama. Seperti itu, ya. Ini jadi Gardu Poskin. Kemudian ada namanya Lokus Gadis, ya, Gadis, Gerakan Desa Hijau dan Sehat. Nah, ini tujuannya Lokus Gadis ini adalah bagaimana membuat desa, ya, membuat desa kita ini menjadi hijau, ya, hijau dan sehat. Di mana di desa itu penuh dengan pohon-pohon, ya. Ada aturan tidak boleh menebang pohon sembarangan, ya. Jadi kita harus pelihara pohon, kita harus menanam pohon. Di mana ada lahan yang tidak ada pohonnya, misalnya di pinggir jalan, bagaimana masyarakat digerakkan untuk menanam pohon, ya. Di depan rumah bagaimana supaya hijau, seperti itu. Jadi sampah menjadi perhatian, ya. Jadi tidak ada sampah yang terbuang begitu saja sembarangan, tidak berada di tempat sampah. Jadi itu adalah Gadis, Gerakan Desa Hijau dan Sehat, seperti itu. Jadi terarah dia punya desa hijau, sejuk, ya, tidak banyak polusi udara, misalnya seperti itu. Kemudian ada lokus namanya Lokus Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, ini Puspaga ini adalah program kerja dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan di setiap kecamatan, kemudian di setiap desa dan kelurahan ini terbentuk. Ini gunanya ini adalah tempatnya warga, ya, untuk konseling, ya. Misalnya ada masalah keluarga, itu bisa kita ke Puspaga, minta pandangan, minta pendapat, saran, ketika misalnya ada keluarga yang punya masalah, ataukah ada anaknya yang mungkin yang ada punya masalah, itu bisa melakukan atau datang ke Puspaga untuk konseling, ya. Itu bisa dilakukan karena di Puspaga itu ada kader yang terlatih yang bisa memberikan layanan konseling kepada bapak dan ibu serta anak-anak yang ada di desa. Sehingga ini sangat penting untuk dibentuk di desa dan kelurahan dan kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten sudah ada, ya.
Jadi bisa datang ke forum Kabupaten Bone Sehat untuk melihat sekretariat Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kemudian untuk lokus berikutnya adalah yaitu Gemar Intan, Gerakan Masyarakat Peduli Indota Anata, atau disingkat dengan Gemar Intan. Jadi ini bisa saja ibu-ibu di Pokja Desa dan Kelurahan Sehat itu bisa mengganti nama, ya. Ini hanya contoh yang diberikan, yang sudah ada, ya, yang sudah ada, yang mungkin di tempat kita, di desa kita belum ada. Ini bisa dibentuk di situ, ya. Jadi Gemar Intan, Gerakan Masyarakat Peduli Indota Anata. Jadi ini tujuannya ini adalah bagaimana pengurus Pokja Desa Sehat dan Kelurahan Sehat itu bisa mengantisipasi terjadinya angka kematian ibu dan anak, ya, atau bayi baru lahir. Jadi ini perlu. Jadi di mana ibu-ibu pengurus, misalnya ketika ada ibu hamil, ya, ada ibu hamil, bagaimana mengajak ibu hamil itu pergi ikut senam, ya, sesuai dengan senamnya ibu hamil. Kemudian harus diberikan diingatkan supaya selalu periksa kehamilannya. Kemudian begitu juga kepada bayi yang baru lahir, bagaimana bayi itu supaya tidak lupa diimunisasi, ditimbang, dibawa di posyandu. Ini kerja-kerjanya Gemar Intan, Gerakan Masyarakat Peduli Indota Anata, seperti itu, ya. Jadi ini lokus. Jadi sekira itu yang bisa sampaikan. Ada lokus pertama adalah Gardu Poskin, ya. Yang kedua tentang gadis. Yang ketiga tentang Puspaga. Yang keempat adalah Gemar Intan, Gerakan Masyarakat Peduli Indota Anata. Jadi 4 dulu, ya, yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Insya Allah minggu depan saya akan lagi menjelaskan lokus-lokus yang lain. Jadi silahkan para pengurus, Bapak dan Ibu, silahkan dipelajari lokus ini. Kalau itu belum terlaksana di desa ta, ya, atau di kelurahan ta, silahkan dilaksanakan. Yang jelasnya bahwa lokus Puspaga itu adalah wajib. Semua desa dan kelurahan harus melaksanakan. Sekira itu yang bisa saya jelaskan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat.